Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Selasa tanggal 23 November 2021. Adapun bacaan inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala kalian yang lihat di sini diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, dalam sejarah sudah banyak kisah dan juga pengajaran yang mengajak orang untuk mati bunuh diri karena meyakini akan segera datang hari kiamat. Hari kiamat sudah dekat, dan karena itu orang berusaha sebelum masa itu tiba, mereka bunuh diri secara massal. Mereka takut dan mau mendahului supaya peristiwa itu tidak menimpa mereka. Bahkan ada orang-orang tertentu memanfaatkan sabda Tuhan ini untuk menakut-nakuti, membuat orang cemas, menjual seluruh hartanya, memberikannya kepada orang miskin atau yayasan tertentu, sehingga mereka semua siap untuk menyambut kehadiran Tuhan. Nah, saudara-saudari, peristiwa yang sama sampai hari ini masih tetap juga berjalan. Karena itu dalam Injil hari ini, di masa-masa minggu-minggu terakhir dari tahun liturgi kita mendengar renungan atau sabda Tuhan yang mengajak kita untuk waspada supaya kita jangan disesatkan. Sebab sudah Yesus ramalkan bahwa akan banyak orang datang dengan memakai namanya dan berkata, akulah dia, dan juga mengatakan saatnya sudah dekat. Yesus mengingatkan kita supaya jangan mengikuti mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, menghadapi kata-kata ataupun seruan Yesus tentang kewaspadaan kita, kesiapsediaan kita terhadap penyesatan ini, maka apa yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus menghadapi semua itu sebagai orang beriman.
kita harus memiliki sikap iman yang jelas, yang konsisten, yang konsekuen. Sebagai orang yang percaya, kita menantikan hari akhir dengan optimisme, dengan penuh harapan. Sikap kita yakni dengan tidak mau disesatkan oleh Mesias palsu. Karena di sekitar kita akan banyak orang yang mewartakan, yang menyatakan dan meramalkan bahwa harinya sudah dekat. Sering kita ditipu oleh tanda-tanda alam, hal-hal yang tidak mungkin untuk diruntuhkan, untuk binasa atau hancur. Justru itulah menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan tanda-tanda datangnya hari akhir, hari kiamat. Padahal sesungguhnya kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu kita harus waspada dan berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki keteguhan, kekuatan, ketegaran iman kepada Tuhan Yesus. Itulah syarat utama yang harus kita miliki untuk menantikan akhir zaman. Tentu keteguhan iman ini tidak gampang, tidak mudah, mahal harganya, karena harus dibayar dengan pengorbanan, dengan pemberian diri, dengan kesiapsediaan untuk memanggul salib. Siap berbeda dengan orang-orang yang kita cintai, entah itu sahabat, saudara, dan bahkan kita bisa dibenci oleh semua orang. Walaupun demikian, pengorbanan yang demikian besar tidak berarti bila dibandingkan dengan juga upah yang akan kita peroleh kelak bila mana kita mau setia kepada Kristus yang telah memanggil kita. Setiap orang yang beriman teguh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya, tidak meninggalkan sedikit pun bagi dirinya, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka dia akan memperoleh keselamatan abadi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, baik segala tantangan yang kita alami dari alam maupun dari kehidupan manusia di zaman ini, segala sesuatu itu adalah bagian dari upaya Tuhan untuk menguji dan mendewasakan kita. Justru dalam peristiwa-peristiwa alam yang ada, seperti masa COVID sekarang ini, banjir bandang, gempa bumi, wabah penyakit, itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan bagi kita, untuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kerajaan Allah hari terakhir itu. Dan bila mana itu terjadi, kita sudah siap sedia, karena sebelumnya kita sudah mengalami tanda-tanda yang sangat mengerikan itu. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, semua hal-hal yang diramalkan itu adalah kesempatan untuk semakin mempersiapkan diri menyambut kehadiran Kristus di dalam dirinya. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, sering juga keluarga sekarang ini dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan akan akhir zaman, akan datangnya, akan selesainya kehidupan di dunia ini, sehingga mereka dipenuhi oleh ketakutan, pesimisme, dan tidak ingin berbuat lebih lagi karena selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran bahwa dunia akan berakhir.
Bagaimana kita menanti kehadiran hari Tuhan itu sebagai satu keluarga. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk hidup adil di tengah-tengah keluarga. Kita adalah keluarga yang merindukan keadilan terjadi di tengah-tengah keluarga dan bumi ini. Tuhan menginginkan kita umatnya untuk mewujudkan keadilan itu secara nyata. Ia akan menjatuhkan hukuman dan murka terhadap mereka yang tidak membela keadilan. Dengan demikian, kita menjadi insan-insan pembawa keadilan Allah di atas bumi ini. Sebagai umat beriman, keluarga-keluarga, apakah kehadiran kita sudah menyuarakan keadilan di tengah-tengah masyarakat? Ataukah kita ikut juga sebagai pihak yang berperan untuk menciptakan ketidakadilan? Bagaimana keluarga kita, gereja di tempat kita tinggal ikut serta dalam proses ini? Perlulah di tengah-tengah keluarga, mulai sekarang, bapak, ibu bersikap adil satu sama lain. Orang tua terhadap anak-anaknya bersikap adil, tidak menjadikan mereka sebagai bawahan, sebagai pekerja, sebagai anak-anak yang dapat ditindas sesuka hati, tetapi adalah anak-anak yang dicintai, yang memberi mereka perhatian secara benar, secara adil satu sama lain. Semoga dengan demikian keadilan yang sudah kita jalankan di bumi ini, di tengah-tengah keluarga, kelak pun dalam pengadilan ketika Tuhan datang, kita sudah menjalankan keadilannya dengan hidup nyata di tengah-tengah dunia. Marilah kita ciptakan keadilan itu, sehingga dengan demikian kita siap sedia kapanpun dan dimanapun menyambut kehadiran Tuhan hari terakhir itu, karena perbuatan-perbuatan baik kita, keadilan yang kita lakukan sudah menjadi modal bagi kita menyambut Tuhan Sang Pengadil abadi. Semoga Tuhan memberkati. Amin.